Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ini kita kembali belajar fisika. Tepatnya yaitu materi hukum Newton. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, di sini Ibu mau sampaikan kepada Anda semua, perhatikan di sekitarannya kalau ada sampah, bersihkan dulu, buang dulu pada tempatnya. Lebih. Coba. Ya. Lalu silakan duduk di tempatnya masing-masing. Oke, baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan dipimpin doanya. Siap. Sebelum kita belajar, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Baik, sekarang Ibu absen satu-satu ya. Atika, Dimas, Dinda, Evan, Geral, Anam, Nita, Mufid, Billy, Zaki, Febian, Fajri, Mutia, Nadila, Nadira, Nazwa, Nurul, Aira, Rafiqul Huda, Rafki, Fitri, Rayel, Riko, Rukaya, Mala, Cindy, Sofia, Kita, Wita, Bella, Yudivia, Tusi, Zahwa. Baik, gimana kabarnya Nanda semua? Sudah siap belajar hari ini? Oke. Nah, pada pertemuan lalu kan kita sudah belajar tentang kinematika gerak, yaitu tentang gerak lurus, ada GLBB, ada gerak parabola, gerak melingkar. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar yaitu namanya dinamika gerak. Di dalam sini ada yang membahas tentang gaya, hukum Newton, dan lain-lainnya. Namun pada pertemuan ini kita terlebih dahulu membahas materi hukum Newton aja. Oke. Goyang dulu kok, orang kita ini. Goyang dulu ini.
Silakan perhatikan infografis di depan. Di sini kan kita membahas tentang hukum Newton. Nah, sebelum masuk pada materinya, kita terlebih dahulu kita harus tahu apa itu gaya. Di sini Bu minta 2 orang ke depan, Zaki sama Aira. Ke depan. Zaki menarik kursi. Coba. Ya. Dah. Silakan duduk. Oke. Nah, dari perlakuan yang dilakukan oleh Aira sama Zaki, siapa yang bisa menyimpulkan apa itu gaya? Ada yang tahu tentang gaya? Kan tadi Zaki menarik, Aira mendorong. Ada yang tahu? Ya, silakan Dimas. Satu yang diberikan kepada benda sehingga benda tersebut bergerak. Ya, betul ya yang disampaikan Dimas. Namun Ibu sempurnakan lagi jawaban dari Dimas. Nah, gaya itu adalah suatu perlakuan yaitu tarikan atau dorongan yang dilakukan oleh seseorang terhadap benda. Itu yang dinamakan dengan gaya. Nah, selanjutnya yaitu hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton ini bunyinya yaitu jika gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam dan benda bergerak akan tetap bergerak. Sehingga secara matematis dapat kita rumuskan dia menjadi sigma F sama dengan 0. Nah, di dalam ini dia ada 2 kemungkinan. Yang pertama tadi dia diam. Yang kedua bergerak. Oke. Nah, selanjutnya sebelum masuk pada hukum 2 Newton, di sini ada 3 buah kejadian, yaitu seseorang yang mendorong troli. Di sini yaitu hubungan gaya, massa, dan kecepatan. Dari ketiga kondisi ini, manakah yang lebih cepat bergerak? Betul. Ya, betul. Kalau antara kondisi 2 sama 3, mana yang cepat bergerak? 2. Kenapa itu? 3. Gaya yang itu besar. Yang mana? Nomor 3. 3 yang cepat kan? Nah, kenapa yang 3? Karena kan gaya itu berbanding lurus dengan kecepatan. Jadi semakin besar gaya yang diberikan, maka dorongannya semakin cepat dan trolinya semakin cepat bergerak. Nah, secara matematis dapat kita tuliskan yaitu F sebanding dengan A, dan dia A itu berbanding terbalik dengan massa. Ya. Oke. Nah, kembali lagi pada
pada hukum 1 Newton tadi, ibu lupa menyebutkan contohnya. Contohnya misalnya ini apa sekarang? Nih, misalnya ada sebuah botol di atas meja. Dia kalau tidak berikan gaya maka dia akan tetap diam. Makanya berlaku sigma F sama dengan 0. Namun ketika kita berikan gaya dia akan bergerak. Terus misalnya kita tarik dengan sebuah kertas, kalau nariknya cepat botol ini tuh tetap diam, tapi kalau nariknya lambat dia akan bergerak. Lanjut pada hukum 2 Newton. Bunyinya besar kecepatan benda sebanding dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa benda. Contohnya bisa dilihat pada gaya di depan. Dia misalnya menarik ada batu kecil sama batu besar. Berarti nanti yang lama bergerak kan batu yang besar. Kalau kita hubungkan dengan massa. Berat coy. Udah, selanjutnya yaitu hukum 3 Newton. Bunyinya, jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang diberi gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama. Sehingga dapat kita rumuskan atau secara matematis F aksi sama dengan min F reaksi, karena arahnya berlawanan. Contohnya orang yang mendayung perahu. Nih, dia aksi yang diberikan dayungannya, reaksinya nanti airnya mendorong perahu ke depan. Nah itu contohnya. Atau sebuah roket yang meluncur ke angkasa. Sudah. Di sini sebelum ibu membagikan LKPD-nya, kita ice breaking. Dengarkan nanti perintah ibu. Punya pena semua kan? Silakan berdiri. Silakan berdiri semuanya. Letakkan penanya di atas meja. Ya, letakkan di atas meja. Ya, silakan berdiri. Sikat nanti ambil penanya, gitu ya. Sikut, sakit, sekat, sikat. Nah, boleh, boleh, sekat sih boleh. Nah, 1, 2, 3. Sakit, sikut, sakit, sekat, sikut, sakit, sekat, sikut, sikat. Nah, kita lanjutkan lagi. Sakit, sikut, sakit, sekat, 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 sakit, sikut, 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 sakit, sikut, sakit, sikut, sikat. Mau lagi?
Dan Yus, apa ya Pak? Aku mau tiba-tiba Ada yang belum kebagian? Berapa orang lagi? Pak itu Kita bikin Udah? ini kerjain kok.
ada kesulitan, Ya. perhatikan ke depan untuk rumus matematis di hukum 2 Newton. Bisa kita tuliskan dengan F sama dengan M kali A, sigma F sama dengan M kali A, di mana nanti sigma F itu adalah jumlah gayanya, M adalah massa, A adalah kecepatan. Dan silakan ditulis pada yang terpilihnya. Oke, Bu. Masalah dua nih, yang dua nih atau dua? Dua. Satu. Kalau yang bukan dengan masanya yang dua. Nah, yang ditambah masanya. Dua. Iya, dua. Iya.
Iya. Sebenarnya sikap berbeda diberikan saya lainnya akan terus dengan kecepatan kembali dengan masa. Ya orang yang kayak terapi orang mereka itu merupakan ya lucu kayaknya sama FDR diberikan sama reaksi gaya sama gaya reaksinya pasti sama cuma arahnya berbeda. Misalnya mungkin berenang dengan mengayunkan tangan memberikan gaya 50 Newton. Nah, gaya reaksi yang diberikan oleh air itu 50 Newton. Karena dia ke depan berlaku lagi vektor.
Gua permisi kok. Apa kamu kerja? Ya. Enggak. Iya sih, soalnya dia ada masanya. Ya masanya yang beda. Ah, boleh. Iya, sebetulnya.
Makan aja. Ingat Al-Hujarat ayat 1. Janganlah kamu menyebut nama orang tua teman. Iya lah. Kan? PD sama dengan ya, PD sama dengan fenol di
Oke. Sembari menunggu teman-temannya mengerjakan RKPD, ada yang bisa memberikan soal di depan? Akan cukup tentukan gaya juga. Ada yang menanyakan? Dua. Minum.
sekalipun dokter. Udah selesai semuanya. Baik, kelompok siapa yang mau maju ke depan? Boleh kelompok satu, silahkan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 2 orang. Saya Kiralwi Putra. Kami akan membacakan hasil diskusi kami mengenai LKPD yang diberikan oleh Ibu pada masalah 1. Di LKPD ini kita sama-sama bisa melihat ada gambar mobil bus dan ada penumpang di dalamnya. Gambar pertama ada keadaan saat mobil diam, dan gambar kedua ada saat apa Bu? Iya. Gambar 1 ada keadaan ketika mobil semula diam, dan gambar 2 ada mobil tersebut tiba-tiba bergerak. Apa hubungan dari gambar mobil tersebut dengan gambar orang yang ada di dalam mobil ini? Jadi pada saat mobil ini diam, orang mobil ini diam, keadaan penumpang akan juga ikut diam. Namun apabila mobil tiba-tiba bergerak, diberi tenaga, mobil ini bergerak, penumpang yang di dalam akan terdorong ke belakang. Jadi ini maksud dari gambar kedua, gambar mobil ini. Pertanyaan pertama di LKPD dapat kita lihat bersama-sama. Apakah kamu pernah mengalami hal yang sama? Tentu mengalami. Tidak hanya terjadi pada mobil bus, kendaraan-kendaraan lain yang kita naiki, yang kita tumpangi juga akan membuat kita seperti itu. Yang kedua, apa yang terjadi setelah terpental ke belakang? Apakah kamu jatuh atau kembali pada keadaan semula, atau ada hal lain yang terjadi? Jadi saya menurut pengalaman, kalau
naik mobil atau yang sejenisnya, setelah tertutup ke belakang karena mobil itu bergerak, saya akan kembali ke posisi duduk semula. Atau dengan gini, kita kan awalnya duduk tegak kan, badan datar, terus mobilnya bergerak ke tempat kita gini, kan? Terus mungkin di sini lagi, badannya normal lagi. Kenapa bisa seperti itu? Menurut buku yang saya baca itu karena adanya inersia gerak. Apa itu inersia gerak? adalah kecenderungan seseorang Jadi dari peristiwa tersebut, hukum yang menjadi dasar atau landasan peristiwa tersebut adalah hukum satu Newton. Oke, yang nomor 3. Oke, yang nomor 3, adakah hukum yang menjadi dasar atau landasan atas peristiwa di atas? Ada, itu hukum satu Newton. Bagaimana bunyi hukum satu Newton tersebut? Bunyinya benda diam akan tetap diam dan benda bergerak lurus akan tetap bergerak lurus. Baik, nomor 5. Bagaimana rumusan atau persamaan hukum satu Newton? Tadi sudah dibacakan, benda yang diam akan tetap diam dan benda bergerak lurus akan tetap bergerak lurus. Maka dari pernyataan tersebut dapat kita menarik kesimpulan sigma m sama dengan 0. Di mana sigma f adalah jumlah gaya yang diberikan. Jadi seperti itu. Yang nomor 6, sebutkan contohnya. Itu benda di atas meja yang tersebut akan tetap diam karena tidak akan diberikan benda oleh benda dari manapun. Yang kedua, contohnya ada gelas yang diletakkan di atas kertas atau di atas buku. Mengapa gelas ini bisa menjadi contoh? Karena pada dasarnya apabila seperti yang dikatakan ibu tadi, anggap ini gelas, apabila ini diletakkan di atas kertas, benda ini akan diam tanpa jika tidak ada benda yang mempengaruhi, jika tidak ada gaya yang mempengaruhi. Namun apabila ada gaya, kita tarik, dia akan ikut mengikuti karena adanya inersia gerak. Namun ada kemungkinan lain apabila kertas ini ditarik dengan kecepatan yang tinggi, maka benda ini akan bukan bergerak. Ini karena masanya ringan ya. Dia akan tetap berdiri seperti keadaan semulanya. Itu saja presentasi dari kami mengenai masalah 1 di LKPD ini. Oke, itu presentasi dari kelompok 1. Ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak, boleh silakan duduk. Terima kasih. Pin. Pin. Pin.
Tidak boleh ditambahkan kepada ke dalam KTP-nya jika ada yang kurang. Selanjutnya, kelompok 2 sudah siap. Boleh kepada kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman sekelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 yang berkenan, saya Mas Saya Budi yang akan membahas masalah 2 pada topik yang kali ini kita bahas. Di masalah kedua kita telah bebas seperti yang telah tercantum di monitor. Yang pertama itu ada truk dengan kosong massa diberikan gaya seperti ini. Ini gaya sama. Kedua gambar ini gaya sama. Perbedaannya yaitu di pada gambar kedua ini ada masanya. Kalau di gambar pertama ini ada masanya. Nah kita lanjut kepada yang ditanyakan, yang akan didiskusikan bersama. Nah, yang pertama, truk mana yang lebih cepat melaju? Kalau ini dari gambar di atas, truk yang lebih cepat melaju adalah truk gambar A. Kenapa? Karena gambar A tadi sudah karena pada gambar A ini si truk tidak memiliki massa, sedangkan gaya yang diberikan ini sama. Jadi kalau boleh ada tarikan, maka truk yang lebih cepat bergerak itu adalah truk yang pertama karena tidak ada dibebani oleh massa. Jadi pertanyaan yang pertama, truk mana yang lebih cepat adalah truk yang pertama. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apabila pada truk diberikan tambahan massa dan tarikanmu tidak berubah atau sama, bagaimana dengan gerak trukmu sekarang? Kita kembali lagi ke gambar tadi. Silakan kita analisis pada gambar yang kedua. Kita anggap ini masa awalnya 10. Ini diberikan juga 10 motor. Jika ini sudah terjadi penarikan, ditambah dengan masa ini dengan peristiwa kedua ditambah 10 lagi. Jadi masa totalnya 20 dengan gaya yang tadi 10 meter tadi. Maka gerak truk ini semakin lama. Maka semakin gerak dari truk ini semakin lama. Jawabannya gerak truk tadi semakin lama karena masanya yang diberikan bertambah, sedangkan gayanya tetap seperti sebelum ditambah masa tadi. Ada yang saya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Jadi saudara. Dan yang ketiga, apabila masa truk dikembalikan
ke semula tanpa tambah massa, sementara tarikanmu pada tali diperbesar. Bagaimana dengan gerak terus muka? Nah, ini dari balikan dari tadi. Kalau tadi kan masanya ditambah, sekarang gaya yang ditambah, masa ini tetap tidak ditambah. Kita rekatkan tadi 10 kg. Ini 10 Newton. Ditambah gaya yang diberikan 10. Otomatis gaya totalnya 20 Newton. Sedangkan masa yang di bawah truk kita sama. Maka gerak truk ini lebih cepat karena masanya tetap, sedangkan gaya diberikan sama. Pak. Dan nomor 4, adakah hukum yang menjadi dasar atau landasan atas peristiwa di atas? Jawabannya ada, yaitu hukum 2 Newton. Selanjutnya nomor 5, bagaimana bunyi hukum 2 Newton? Jika suatu benda diberikan resultan gaya, maka gaya tersebut akan berbanding lurus dengan kecepatan dan perbandingan terbalik dengan massa benda. Nah, sekarang kita akan melihat persamaannya dari narasi atau dari ilustrasi yang sudah kami berikan, maka dapat dirumuskan dari perumusan persamaan untuk Newton itu delta R sama dengan M kali A, di mana ini jumlah gaya yang diberikan, ini masa benda, lalu bentuk program, dan ini percepatan. Sekarang lebih paham lagi, kami memberikan contoh lainnya selain menarik itu, yaitu pada saat melakukan lempar landing atau lempar landing dan pada saat melakukan tolak peluru. Manakah yang lebih jauh jarak lempar tersebut? Pada saat melakukan lempar landing dan pada saat melakukan tolak peluru. Kenapa? Karena masa kontaknya daripada peluru. Yang lebih jauh itu lempar landing. Jawabannya karena masanya lebih kecil daripada masa tolak peluru. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Silakan duduk di tempat masing-masing. Karena masih ada sedikit waktu lagi, kepada kelompok 3 dipersilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya terkait hukum 3 Newton. Kepada kelompok 3, Najwa, Aira, Usi, silakan ke depan. Baik semuanya, ada 3 gambar ini kenapa ada seorang anak yang berenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Kita dapat menyimpulkan bahwa di sini ada seorang anak yang diberi dengan dorongan tangan ke belakang. Tangannya di depan, terus didorong ke belakang, sehingga itu sebagai aksi, dan anak akan bergerak ke depan ini sebagai reaksi. Dari gambar ini dapat kita ketahui hukum yang terjadi pada gambar ini adalah hukum 3 Newton, dan di mana bunyinya yaitu setiap aksi yang berkaitan reaksi. Jika suatu benda menjadi gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkira gaya akan menjadi gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima gaya pertama, tapi arahnya berlawanan. Nomor 3-nya bagaimana, Bu? Dari gambar tadi dapat kita menemukan bahwa persamaan hukum pada gambar itu adalah F aksi sama dengan min F reaksi. Kenapa? Karena arahnya itu berlawanan. Aksi misalkan sama dengan gambaran tadi, saat kita berenang, kita mendorongkan tangan ke belakang, kita akan bergerak ke depan. Yang nomor 5, sebutkan contohnya. Contohnya itu yang sama dengan gambar tadi, yaitu seorang anak yang berenang, dan yang kedua ada budaya makan. Sekian informasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Tanya. Saya ingin bertanya, bukan ditulis rumusannya F aksi sama dengan min F reaksi. Apakah Anda menghitung mengubah nilai dari F reaksi atau bagaimana? Baik, terima kasih Gerald. Jawabannya tidak. Karena kan sesuai dengan itu. Misalkan ini sama dengan yang dicontohkan tadi kan, aksinya tuh misalkan ke belakang, terus dia akan bergerak ke depan. Kalau dia tidak mengubah, ya dia cuma menunjuk arah juga. Oke. Berarti hukum 3 Newton ini termasuk vektor karena ada penunjuk arahnya. Oke, terima kasih. Nah, bagaimana Gerald? Sudah paham atas jawaban dari kelompok 3? Sudah, Bu. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak, boleh silakan ditutup penjelasan kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq. Terima kasih kepada kelompok 3. Baik, mungkin semuanya sudah mengerjakan LKPD dengan baik, udah kita laksanakan juga sesuai dengan prosedur, dan ada yang udah presentasi ke depan. Mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Di sini kita akan bersama-sama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang dapat menyimpulkan tentang hukum 1 Newton? Atau ikut tunjuk saja? Tunjuk, Bu. Boleh kepada Nala. Silakan disimpulkan hukum 1 Newton. Kita sama-sama.
Jadi intinya dari yang dijelaskan itu tadi tentang hukum satu Newton, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap benda yang akan benda yang diam akan tetap diam, dan yang bergerak akan bergerak juga tergantung dari yang bergerak. Ya, betul ya jawaban dari Nala. Jadi hukum satu Newton itu dapat kita simpulkan bahwa sebuah benda yang diam akan tetap diam dan benda bergerak akan tetap bergerak kecuali ada gaya yang mempengaruhi. Makanya dapat kita rumuskan dia menjadi sigma M sama dengan kita akan menyimpulkan hukum 2 Newton. Ada yang bisa menyimpulkan? Mungkin kepada kelompok Yudhya, silakan menyimpulkan. Jika suatu benda dipengaruhi oleh satu gaya, maka gaya itu akan berbalik lurus dengan percepatannya dan berbalik dengan massa dari benda tersebut. Ya, betul ya jawaban dari Yudhya. Jadi hukum 2 Newton itu resultan gayanya selalu dan akan selalu berbanding lurus dengan percepatan dan berbanding terbalik dengan massa. Ya. Selanjutnya yaitu hukum 3 Newton. Langsung saja Ibu tunjuk ya. Oke, Bu. Aira, silakan disimpulkan hukum 3 Newton. Dapat kita simpulkan bahwa apabila ada gaya gelombang ke belakang maka akan menghasilkan reaksi yang ke arah depan. Ya, betul jawaban dari Aira. Jadi kita kan sudah menyimpulkan semua materi pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu sangat senang belajar dengan kelas kalian. Beri apresiasi untuk kita semua. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kepada kedua kelas silakan pimpin doanya, kita bersyukur sebelum pembelajaran kita tutup. Setelah kita belajar, mari kita bersyukur. Syukur mulai.